emang bener kipernya jago banget hari itu. Sebenarnya nggak jago sih. Sebenarnya itu kiper yang emang kerjaannya aja nangkap bola. Iya, Cuman kerjaannya kan gitu kiper iya, kan. cuman kita kan udah lama nggak punya kiper yang bisa nangkap bola. Betul. Nah, itu. Betul. Jadi ketika Nepis aja udah syukur gitu iya, ya. itu padahal Lemons juga nepis biasa. Ini memang kerjaan gue sehari-hari gitu katanya. Iya. Jangan-jangan akhir tahun tampuk klasemen udah bukan Arsenal. Iya. Bisa jadi. Ya karena Arsenal kan big match kan menghadapi. Karena MU yang jadi puncak klasemen. Weh, terusan aja tuh. Enggak, Udah diserobot. enggak. Kelamaan gak Bang DJ pecah telur nih untuk Florian Wirtz dengan harga yang 120 juta murah? ya. Iya, kalau itu kan jelas kalau ngomongin itu pasti kelamaan lah. Tapi kan dari awal kita udah ngomong segala sesuatu indah Padahal enggak sama sekali. Padahal nggak sama-sama. Kekalahan itu ya disebabkan oleh Chelsea sendiri. Mereka membiarkan Aston Villa tuh bangkit, terutama di babak kedua. Lepas Unai Emery juga, ya ini pelatih jenius ya. Kalau gue lihat sih Chelsea, dia backnya doang sih yang aneh-aneh itu. Iya. Fansnya kalau buat gue sih. Fansnya sih. Ayo nih, akun face. Iya, Chelsea tuh nggak tahu kenapa ya. Gue ngeliat itu skema apa yang diturunin di Chelsea itu Dua center back itu. dua center back itu selalu gonta-ganti kan, dan kayak belum nemu chemistry tuh. Setiap diganti. Ya, sudah selesai juga Boxing Day yang tersaji di Premier League di akhir pekan kemarin, menyajikan pertandingan-pertandingan yang seru juga di sana. Tetapi memang perlu diakui dari Big Six hanya Chelsea yang tidak meraih hasil sempurna atau yang tidak meraih hasil kemenangan. Gitu Chelsea. Dan ternyata nanti di akhir tahun ada juga match dari Premier League. Dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dave Revli. Dan kali ini gue nggak berdua sama Bang DJ. Tadi udah denger kan suara Bang DJ kan? Selain ada Bang DJ, ada juga Eki di sini. Terima kasih semua. Selamat datang. Selamat datang. Ini setelah Aldo ada fans MU lagi gitu ya. Nggak, emang fans MU tuh katanya ya, populasi fans MU ya di sekitar Palmerah gitu banyak katanya gitu. Iya kan? Mau di Cibubur sama gue. Cibubur. Thank you Ki, udah datang. Gue kaget tadi gue pikir ini timnya kok duduk di sini kan kayak gitu pakai Siapa nih pakai baju iblis lagi? Ini ada Eki Bang, apa namanya, konten kreator MU, terus juga salah satu temenku juga lah di di luar lah. Gitu. Bagus, karena gue suka ngeliat lu berdua ya dan yang lain-lain gitu ya kalau di ya terutama di media sosial lo. Ya gue seneng sih, cuma gue kan nggak bisa masuk ya karena usia ya. Benar. Jadi gue apa boleh buat hanya halftime break kesayangan kita aja ya yang ada di sini kan. Mainnya usia sih curang lo. Tapi gue bikin yang up 40. U40. By the way Bang DJ, kemarin Premier League Boxing Day ya, apa namanya menemani akhir pekan Natal juga di Inggris dan juga di dunia ya, yang menghibur dengan pertandingan-pertandingan di Premier League khususnya di match week ke-18. Bang DJ, dan hasilnya juga sudah rangkum lah. Udah Chelsea satu-satunya Big Six yang diulang lagi terus. Diulang lagi kan? Diulang lagi. Harus di-highlight itu. Dan ini juga Bang DJ membuat klasemen Liga Inggris tuh panas makin panas, makin cair juga gitu. Betul. Apalagi Chelsea, lu berdua kan sama poinnya. Iya, poinnya. makanya 29 beda sekarang 1 peringkat. Fans Liverpool ini lagi. Mana tuh yang kemarin? Itu dia. Nah, beda 3 lu sekarang kan? Iya, peringkat 4 ya sekarang. Peringkat 4 besar. Lu 56 ya? 56 ya kan? 67. Aduh. Kan 6-7. Dan match week 18 kemarin dibuka oleh pertandingan Manchester United. Nah, ini kan udah ada fansnya nih. Iya. Sebelum lu ngobrol bahas ya, tapi waktu pas laga MU dan Newcastle berakhir. Jadi gue punya temen di kantor nih fans MU. Temen dia lagi baik. Iya, enggak di medsos. Cuma ketemunya banyak banget nih orang ketemu banyak. Karena sepak bola banyak ya? Sepak bola menyatukan. Oh, iya, benar. Menyatukan. Yang punya utang nggak punya utang bisa ngobrolin bola tuh ya kan. Nah, tapi dia bilang, dia nulisnya gini. Oh, gini ya rasanya punya kiper jago gitu. Itu kan laganya kan dini hari ya. Hanya fans MU yang mau nonton dini hari kan. Ya kalau gue sih enggak, mohon maaf, jadi gue nggak nonton laga itu. Iya benar. Emang ada apa sih kok? Emang bener kipernya jago banget hari itu? Sebenarnya nggak jago sih. Sebenarnya itu kiper yang emang kerjaannya aja nangkap bola. Iya, cuman kerjaannya kan gitu kiper iya, kan. cuman kita kan udah lama nggak punya kiper yang bisa nangkap bola. Betul. Nah, itu. Jadi ketika nepis aja udah syukur gitu. Iya, itu padahal Lemons juga nepis biasa. Ini memang kerjaan gue sehari-hari gitu katanya. Cuman karena kita sudah lama tidak punya kiper yang proper, ketika dapat
kiper bisa nangkap bola itu kayak, wih, senang. Kayak gitu. seneng banget ya. Senang, kayak udah lama gitu kan. Terakhir zamannya Bartes apa enggak? Jauhan ya. Jauh Jauhan. banget. Emang lu udah lahir lu? Wah. Tapi ya. sebenarnya apa sih 3 poinin itu kemarin kenapa bisa MU bisa menang? Bisa menang ya. Clean sheet lagi kan. Mungkin karena ini sih kalau gue lihat di match itu Amorim kan sempat bikin eksperimen kan di babak awal, di menit awal dia pakai 4 back. 4-3-3 dia main. Oh iya udah mulai tuh. Iya, karena Dorgu ditaruh di sayap kanan. Tadinya gue pikir dia pakai 3 back biasa, Dorgu taruh di sayap gantung sebelah kiri kan biasanya. Sorry, sayap kanan depan gitu. Iya, sayap kanan depan. Jadi cut inside dia, gokil kayak ini. Siapa? Ziyech. Kayak Messi. Oke. Dorgu tuh. Nah, di babak awal tuh kelihatan banget United bisa menang, bisa nyerang istilahnya ya. Bisa nyerang walaupun nggak ada Bruno di situ. Cuman memang ketika di babak kedua kita lebih banyak ditekan karena Newcastle otomatis kan pengen cari gol penyeimbang kan. Jadi kita dipaksa bertahan dan ketika di situ kita pengen melakukan counter tuh kelihatan tuh nggak ada Bruno-nya di situ. Kita bingung ngalirin bola kemana dan ketika dapat bola bukannya counter malah buang ke depan. Nah, di situ Amorim justru narik Casemiro dan itu gue juga yang ngeliatnya kok Casemiro yang ditarik kenapa nggak Ugarte gitu. Tapi pas di preskon Amorim bilang katanya Casemiro tuh udah kayak kelihatan di match itu staminanya udah habis gitu. Cuman di situ Casemiro kan kesel kan diganti. Dan di match itu kenapa United bisa meraih 3 poin di situ? Gua rasa sih karena emang Newcastle lagi ampas aja di situ. Karena Newcastle juga ngeri banget. Ya kalau gue lihat statistiknya kan sebenarnya banyak juga dia bikin chances si Newcastle. Apalagi Anthony Gordon kan di sayap kiri. Wah, itu kencang banget. Gue nonton udah kayak aduh. Untung enggak ada yang gol tuh. Tapi kayak melihat ini kan skuad lu nih dari yang even lagi full team kan nggak banyak match lah, banyak pertandingan yang nggak begitu meyakinkan. Lalu sebagai fans nih, gue nggak pernah nanya sama fans MU nih sebenarnya. Kita kan udah nggak ketemu juga kan di jam pertemuan kita kan gitu. Itu dia. Ngelihat skuad MU beberapa pemain main di AFCON sekarang ditambah Bruno Fernandes juga cedera. Lu gimana ngelihat match ngelihat MU ke depan nih gitu, maksudnya apalagi kan jadwal khususnya di Premier League sendiri itu kan lumayan padat nih. Yang lain-lain Serie A mungkin akhir pekan nanti udah kemarin juga main. Kemarin main. La Liga udah nggak ada match. La Liga nggak. Premier League masih main nih. Lu gimana ngeliat yakin gak lu? Ini banyak pemain muda kan yang di kuncinya sebagai fans MU adalah tetap sombong aja, tetap sombong. Iya. Kesal aja. Enggak. Gue dari tadi juga, lo tau gak, dia ngomongin nih, kita tuh diserang. Itu bedanya fans MU. Yang main pemain, fansnya ngerasa yang main. Kita tuh diserang, Biasa gue, emang bukan lu deh. Itu namanya sense of belonging. Itu emang. Biar kalah jelek tapi sombong. Itu MU, ya kan? Iya. Ya gimana ya kalau ngelihat sebenarnya kita agak was-wasan karena skuad kita tipis kan. Tipis. 3 pemain kita main di AFCON. Bruno cedera, Maguire sama De Ligt juga masih cedera. Jadi ya sebenarnya di balik kesombongan kita sebenarnya kita ada was-was juga kayak pasti. Aduh kalau misalkan kalah besok kita alasan apa nih di kontennya kan. Untung masih libur panjang tuh, jadi mungkin nggak ketemu orang ya kan. Ya, jadi pasti was-was lah dan kita kan masih bakal ketemu Wolves besok terus nextnya dan kita bakal ketemu City lagi di akhir Januari dan itu kemungkinan Bruno masih absen di situ. Nah itu masih lama ya Bruno ya. Agak lama karena sebulan kemungkinan dia absen dan itu bikin kita kayak aduh gimana ya kita bakal ketemu City di Januari, ketemu Arsenal. Iya, MU kan mulai padat lagi kan di putaran kedua ntar. Yes, betul sekali dan ya agak disayangkan ketika kemarin ada Bruno tuh kita gagal meraih banyak poin penuh karena ada beberapa match yang harusnya kita bisa menang gitu kayak lawan Spurs kita harusnya bisa menang. Kemudian ketika lawan Wolves kemudian lawan siapa? Menang. Forest. Forest yang 2-2. Kalau yang 4 sama itu? 4 sama itu lawan Bournemouth. Nah, itu juga harusnya kita menang. Kan? Nah, itu banyak poin-poin yang kita terbuang di situ. Padahal kalau misalnya kita bisa maksimalin itu, cederanya Bruno mungkin bisa agak dimaafkan gitu dalam tanda kutip ya. Walaupun sebulan gitu. Itu sih palingan. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut gua sih ya Manchester United kan kalau ya memang 3 pemain ke Piala Afrika ya. Ya, terutama Mbeumo itu yang menurut gue sih salah satu pieces yang penting ya. Tapi Bruno Fernandes juga cedera. Ya gue bilang sih ya ini tantangan sendiri buat si Ruben Amorim ya. Benar ada poin-poin yang sebenarnya dalam tren naik lo harusnya bisa maksimalin semua pertandingan itu dengan kemenangan. Tapi ya seri sama Forest 2-2, seri sama Bournemouth gitu ya. Kalau sama Bournemouth malah
ya itu kan golnya bal-balepan itu kan, sempat kalah, itu sempat leading. Tapi ya mungkin sebagai fans MU mungkin harus banyak ini ya nanti nyanyi lagu Glenn Fredly ya. Apa tuh? Kisah kita berakhir di Januari. Mungkin di situ Iya. akan kembali ke MU yang 2 musim ini gitu ya kan. Balik ke setelan pabrik. Balik ke setelan pabrik ya Default kan. lagi kita. Mau main kapan aja kayak susah banget menangnya kan. Tapi kalau ngelawan Wolves akhir pekan harusnya lah. Iya loh. Iya kan? Harusnya. Tapi Wolves kan belum pernah menang ya? Belum pernah baru menang. 2 poin dia. Baru 2 poin. Kan harus ada saat pertama. Di awal tahun 2026. Jangan-jangan loh. Iya kan? Jangan-jangan. MU yang bikin Liverpool kalah juga ya kan? Iya. Ya barangkali sekarang sama Wolves ini. Mana kemarin lawan Liverpool, Wolves sedikit nyulitkan Liverpool tuh Ya, di Anfield. 2-1 kan ya. Iya, sempat was-was tuh fans Liverpool. Benar. Jangan-jangan nih ketemu. Tapi sebelum ke situ ke ini pernah ada statement yang cukup rame di sosial medianya nih Bang DJ. Apa tuh yang mana tuh? Sebagai fans MU selalu meriwayatkan bahwa di saat ada salah satu game yang rilis di tahun tersebut GTA itu. Iya, katanya juara. Ya sekarang pakai normal aja lah logikanya. Maksudku gini, kan kita udah pernah bahas juga di sini. Ini mumpung ada fans di sini. Iya. Dengan kondisi MU yang sekarang masih relevan nggak gitu maksudnya. Oke. Gitu. Dan sebelum gue sampai ke statement itu, info aja, game itu ditunda perilisannya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak jadi juara ya udah emang ditunda. Emang ditunda? Ditunda. Enggak, itu pasti produsen film ini, kayaknya MU nggak menang. Kita tunda aja deh. Iya, kayaknya gitu. Jangan-jangan 30 tahun lagi baru dirilis. Kan waktu gue bikin statement itu kan katanya rilisnya di bulan Mei kan, Mei 2026. Cuman di beberapa minggu lalu tuh ada berita kalau dia tuh bakal dirilis di November. Jadi mungkin kalau tidak musim ini, musim depan lihat aja ya. Jadi musim depan MU bisa juara gara-gara filmnya game itu dirilis gitu. Suka-suka lo lah. Iya kan? Jangan-jangan enggak, karena gue kayak Arsenal gitu ya. Jangan-jangan tuh sama kayak Liverpool, perlu 30 tahun lagi untuk juara lagi. Itu sih ketakutan ya kan? kita. Udah punya anak 2 baru lo ya kan? Lagi pusingin uang sekolah baru MU juara lagi kan. Iya, anak gue masuk sekolah, gue masih beli baju MU lagi. Tapi Ki, ngelawan Wolves Ki. Gimana lo ngeliat chance MU? Ya seperti kata Bang DJ tadi, harusnya sih United bisa menang di sini ya. Apalagi kalau ngelihat dari rentetan laga yang dilakoni Wolves sejauh musim ini, dia nggak begitu meyakinkan, apalagi besok kita main di Old Trafford ya kan. Harusnya kita bisa meraih poin penuh lah di situ. Entah 1-0 walaupun tipis lah, walaupun susah mungkin yang penting menang harusnya. Liverpool juga kemarin walaupun susah. injury time menit terakhir, yang penting menang dah. Yang penting menang aja udah. Kita mah udah gitu. Lo lihat dong senyum fans MU produser tuh ya. Relate emang. Relate. Gue kasihan sama dia, habis sakit dan nontonnya gimana gitu. Iya, harusnya sih bisa menang. Cuman di 5 match terakhir kita ini United cuma menang 2 kali kalau nggak salah ya. Soalnya ada momen kita 3 match nggak menang tuh di kandang. Kita lawan Bournemouth kita nggak menang, lawan siapa lagi kita imbang dan kalah lawan Everton. Everton apa Aston Villa? Dan Everton dulu Aston kalah. Villa main di Villa Park. Oh, main di Villa Park ya. Iya, Everton terus terakhir kita main lawan Bournemouth tuh kan imbang. Untungnya malah lawan Newcastle menang. Iya. Nah, cuman lawan Wolves nih agak was-was kita. Artinya Old Trafford yang menjadi kandang ya Theater of Dream belum tentu punya magis kalau audisi kayak gini. Theater impian. Tim sebesar MU fansnya aja lawan Wolves Bang DJ baru merasa was-was itu masih. Loh. Itu lebih mending dibanding fans ada tim yang akhirnya kalah ya kan. Iya itu loh. Enggak, tapi kan ya itu tadi deh. Ya Wolves memang inilah, tapi kan nggak tahu itu mainnya kapan. Rabu dini hari kan, laga penghujung kan. Ya kali aja Wolves pengen dapat menang ya kan. Totalitas ya mainnya. Degradasi nggak apa-apa deh, mending gue menang lawan MU gitu kan. Iya loh. Itu dari Manchester United Bang DJ, Eki. Tapi sebentar. Menurut lo pola 4 back itu layak nggak untuk diteruskan sama Amorim di game-game berikutnya? Menurut gua layak, cuman memang butuh pemain yang bisa menjaga stabilitas sih. Karena kemarin kelihatan banget ketika kita beralih ke formasi 4 back, ada beberapa pemain yang agak kebingungan gitu dalam menerapkan taktik. Tapi ketika balik ke 3 back, kita ya walaupun gak rapi tapi kayak mereka udah paham kalau main 3 back gitu sih. Tinggal gimana caranya Amorim bisa empakkan itu jadi plan B gitu selain dipakai 3 back. Ya. Oke. Itu dari Manchester United. Teman-teman halftime break sekalian udah datengin nih, fansnya udah panjang juga pembahasannya. Lanjut ke ini dia Bang DJ. Apa tuh? Manchester City Bang. Iya. Menang ya 2-1. Kali ini dia nggak bisa bikin 3 gol, tapi 3 poin yang sangat penting. Iya. Mereka ngalahin siapa 2-1 tuh? Nottingham Forest.
Ya menurut gua mereka kan emang harus sebisa mungkin terus untuk bisa dapat 3 poin untuk nekan Arsenal. Dan kalau lo lihat kemarin ya Erling Haaland setelah sekian game bisa brace, bikin gol, kemarin dia absen. Iya. Phil Foden juga. Tapi yang satu nama itu Ryan Cherky yang ya itu menurut gua yang makin hari di musim pertamanya bersama Manchester City ketika dia diberi kesempatan untuk bermain, diberi kesempatan menit lebih banyak, ya kelihatan. Dia nggak cuma ada di lapangan, tapi dia bisa buka ruang, bisa bikin peluang, bikin assist, kadang-kadang juga bisa bikin gol. Jadi kalau menurut gue kemenangan kemarin itu, Cherky itu menurut gue adalah buat gue ya itu kunci. Kalau buat gue nggak tahu kalau buat rival sekota. Ya, kan? Ryan Cherky kalau menurut gue sih kayaknya dia bakal jadi penerusnya De Bruyne sih. Setelah peninggalan De Bruyne di City kan, Pep agak sulit tuh menemukan pengganti dia, regenerasinya agak kurang tuh. Dan datangnya Ryan Cherky kayaknya dia bakal jadi penerus De Bruyne gitu. Karena di match kemarin kan dia ngasih assist tuh ke Rangers dan beberapa kali assist juga di beberapa match sebelumnya juga gue lihatnya kayak Ryan Cherky, ini pemain yang perlu diperhitungkan lah di Premier League gitu kan sebagai seorang playmaker gitu sih. Menurut gue sih City kemarin ya walaupun hampir agak sulit juga karena dapat gol penyimbang, tapi akhirnya City gitu. Iya, City ya memang kemarin terlihat ya. Lagi-lagi menurut gua itu mental deh, mental. Hanya ada satu yang barangkali jelang akhir tahun ini yang menurut gua menjadi catatan tersendiri adalah DM-nya City. Ya, dengan ya lu cuma satu gitu ya. Menurut gua ini harus dipikirkan oleh Pep Guardiola. Mereka punya momentum sekarang hanya selisih 2 poin kan dengan Arsenal ya. Dan game-game berikutnya ini sangat penting. City udah biasa ngejar Arsenal. Betul. Ya kan? Arsenal juga biasa terpleset. biasa udah biasa dikejar, biasa kepleset. Cuma ya itu tadi kepingan para pemainnya ini yang mesti dilengkapi oleh Pep Guardiola. Tapi buat gua Manchester City kalau akhir pekan dia ketemu siapa? Sunderland. Ketemu Sunderland. Ya ini kan ya sekali lagi ya Sunderland kan musim ini tim promosi. Gak ketebak sih. Iya, gak ketebak. Semalam imbang dia. Iya, sama Leeds United kan. Ya tapi kalau buat gue ya City dan mereka tahu mereka harus ngapain. Mereka ngerti gimana menghadapi situasi seperti ini walaupun pemain-pemainnya juga yang musim ini pemain baru ya musim ini kayak Cherky itu kan baru ya. Baru. Tapi ya gue yakin lah Bernardo Silva sebagai salah satu senior tanda kutip di Manchester City itu bisa menularkan situasi itu kan terutama buat Ryan Cherky yang baru-baru siapa lagi beberapa pemain Rangers. Lu main ngerasain namanya liga di Natal lu nggak bisa libur terus main sampai akhir tahun ditambah pressure kompetisi yang memang lagi gila gitu. Ini kan lu dapat momen nih sebenarnya. Kalau kita ngomongin nanti akhir pekan jangan-jangan akhir tahun tampuk klasemen udah bukan Arsenal. Bisa jadi. Ya karena Arsenal kan big match kan menghadapi. Karena MU yang jadi puncak klasemen. Terusan aja tuh. Enggak. Makin banyak fans MU halu sih. Ya tapi ya nggak apa-apa. Iya kan? Itu namanya fans dong. Iya, nggak apa-apa. Masa nggak boleh? Boleh dong. Ya tapi setuju sih Bang DJ, gue juga ngeliat City kondisinya emang satu DM dan DM-nya itu berperan penting di sistemnya Pep gitu. Dan gue rasa Nico Gonzalez belum ada di level atau belum ada di capability kayak Rodri lah gitu. Kayaknya ngelihat DM City itu once dia lost position, once dia telat untuk track back, cover apa segala macam, ruangnya banyak banget tersisa di situ. Dan golnya Nottingham Forest kan karena satu kebolongan ruang yang ditinggalkan sama posisi DM itu harusnya yang cover di situ. Iya. Dan kalau kita bulan Januari udah masuk ke transfer window. Iya kan, transfer tengah musim. Ya gue nggak tahu ya, kemarin ada yang ngomong, Bang mungkin City mau rekrut N'Golo Kante kali Bang kayak gitu. Karena N'Golo Kante kalau nggak salah main di Arab dan katanya memang di klubnya juga sedang ada mungkin rencana-rencana lain yang mungkin termasuk peremajaan ya. N'Golo Kante kan usia udah berapa sih 34 barangkali ya. Iya 34. Ya tapi mungkin ini bisa jadi solusi jangka pendek untuk Manchester City ya. Mungkin loh. Dan dia kan juara. Iya. Tahu Premier League. Pernah di Chelsea ya kalau nggak salah ya? Siapa? N'Golo Kante. Lama di Chelsea. Lah itu. Iya kan? Maestro Chelsea itu bayangin nggak kalau dia pindah ke City ya setengah musim ya mungkin tuh bisa menjadi salah satu
opsi ya. Iya. Atau Ugarte mungkin mau diambil City. Udah nggak usah. Ugarte. Nggak usah, udah di lu aja ya. Ugarte Ya, kayaknya kali aja pengen mau. Kali aja mau. Enggak Borneo kayaknya. Borneo dicari Persib soalnya. Persib udah di atas nih gue bilang kayak gitu. Itu dari Manchester City. Kita akan pindah lagi Bang DJ, Eki ke tentunya match yang berurutan dari Big Six di ini kemarin Boxing Day kemarin. Ini mainnya bareng sih sebenarnya, ada Liverpool sama Arsenal. Tapi gue pengen ke Liverpool dulu. Florian Wirtz akhirnya sah ya. Sah. Kalau yang kapan itu kan dia sebenarnya kalau buat gue dihitung dia golin, cuma dihitung bunuh diri ya waktu itu. Dihitung bunuh diri. Kemarin akhirnya golin ya. Golin secara Akhirnya dia sah. ngerti caranya bikin gol. Itu pun kalau ngelihat gol siaran ulang, ya Allah ternyata nggak mulus juga ya. Kena kiper gitu. Sesusah itu lo nyongkel ke atas gitu ya. Iya. Ini kalau aku nonton berbarengan sama Arsenal juga kan di jam yang sama. Ngeliat Liverpool sih permainannya udah cukup oke Bang DJ, terutama di babak pertama sampai setengah babak kedua lah gitu. Florian Wirtz juga selain cetak gol juga presence dia di sebagai ya mungkin bisa aku bilang sayap kiri yang invert ke tengah jadi attacking midfield. Ya perannya udah lumayan enak lah untuk ngejel, untuk membangun chemistry sama rekan-rekannya di sana juga. Dan hadiah buat Wirtz di Natal kemarin untuk dia ya gol itu sendiri. Bikin gol ya. Iya. Lo kayak gimana ngeliat Liverpool kemarin kita? Tadi lu udah sempet nyinggung jelek juga. aja buat dia mah. Kalau MU mah main jelek, Liverpool jelek aja. Saya kan itu secara fans nggak apa-apa, tapi secara objektifnya kan pengen tahu. Betul. Ya Liverpool kan gue sempat berharap 2-2 kayak ini Wolves gitu. Iya. Lalu kalau doanya fans Chelsea yang satu ini selalu cedera lah pemain lawan. Ini nggak sehat doa-doanya. Nggak dikabulkan makanya. Nggak, dia kalau makan emang cuma 4 sehat, nggak 5 sempurna. Nggak pernah minum susu gitu. Iya, kalau Liverpool ya kemarin sama sih, gue juga berharapnya 2 sama sih. Soalnya kan? Wolves udah ada chance tuh buat menyamakan. Lu ngobrol berdua aja. Apa perlu gue datengin Ustadz biar lu sadar berdua gitu. Nah, Wolves juga lagi ini dapet chance-nya oke nih bisa nyamain kedudukan. Dan Liverpool emang banyak fans Liverpool juga ngakuin kalau mereka tuh ketika sudah ketinggalan 2 gol suka kebingungan mainnya. Dan kemarin ketika mereka udah unggul 2 gol gitu ya. Kayak nggak bisa gol ketiga jadi mah kekejar gitu kan. Ya itu. beberapa kali kan musim ini begitu. Nah, kemarin hampir tuh. Untungnya Wolves-nya nggak punya pemain yang mumpuni gitu ya di depannya. Wolves, iya. Dan soal Florian Wirtz ya akhirnya dia bisa ngegolin dan kayaknya dia panas ngeliat Dorgu ngegolin. Soalnya Patrick Dorgu pemain yang selalu dibully, Bang. Selalu dibully akhirnya bisa cetak gol. Kan duluan MU main kan gitu kan. Terus gila dia aja udah bikin gol, masa gua kagak ya kan. Dia bikin gol di situ dan sebelumnya juga dia udah bikin assist kan. Dan di beberapa match ini Wirtz itu kan selalu ditaruh di sisi kiri kan. Tapi dikasih peran free roll dia sama Arne Slot dan itu kayaknya jadi posisi ternyamannya dia. Karena aliran-aliran bolanya, pergerakan-pergerakannya itu bikin lawan kerepotan gitu. Dan terbukti akhirnya puncaknya kemarin. Dia bisa bikin gol ke gawang Wolves itu sih. Kalau soal Florian Wirtz dan Liverpool. Kelamaan gak Bang DJ pecah telurnya untuk Florian Wirtz dengan harga yang murah? Iya, kalau itu kan jelas kalau ngomongin itu pasti kelamaan lah. Tapi kan dari awal kita udah ngomong segala sesuatu indah padahal enggak sama sekali. Padahal enggak sama. Ya, kelamaan lah Dev. Iya kan? Tapi ya udahlah, semua emang ada momen timingnya dan dia bikin gol. Benar yang Eki bilang. Dia kan bikin gol itu gol kedua ya Liverpool kemarin itu ya. Setelah Gravenberch bikin masuk. Tapi sebenarnya PR lagi buat Arne Slot dan timnya ya itu tadi ketika lu punya keunggulan 2 gol. Biasanya orang kalau udah unggul 2 gol tuh lebih enak main-mainnya. Ini malah beberapa kali lah ya dari awal musim waktu menang sama Newcastle kan juga 2-0, 2-2 kalau nggak salah. Jadi ini jadi PR sendiri bahwa lu kalau belum peluit panjang ya lu nggak bisa main santai menghadapi Wolves ya kan. Ya udah tapi kan sekali lagi Liverpool gagal besok MU. Ya jadi dia. Kan 2 tim. 2 tim yang punya gelar 20 urutan lagi kotanya juga nggak jauh kan. Iya kan? Iya. Kemarin mainnya di mana? Di Anfield. Ini ya udah tinggal geser kan dari Anfield ke Old Trafford kan nggak jauh. Gue gagal di Liverpool, ya gue bisa menang kali di Old Trafford. Aduh. Ya paling nggak dua-duanya di situ. Kalau menurut gue ya. Iya. Cocok logi kan selalu ada deh. Bener. Dan ngeliat Liverpool yang tadinya selalu kita bahas di sini Bang DJ, Ki kan selalu bahas Liverpool di sini. Tren buruk yang sudah dia dapatkan dan pelan-pelan ya mungkin hitungannya pelan-pelan ya. Dia pelan-pelan bangkit dan sekarang di rank 4.
Ya sebenarnya rank 4 kalau buat ya kemarin kan dia sempat di 8 bahkan gitu ya. Iya. Sebagai juara bertahan yang di awal musim bisa menang 5 kali beruntun. Ya rank 4 ini sekarang yang paling ya masuk akal lah. Walaupun selisihnya kan jauh. Sama Aston Villa aja yang di nomor 3 5 poin. Ya kan? Iya. Gua nggak usah ngomong lu ya selisihnya berapa. Ntar aja gua mah. Tapi gampang. ya paling nggak kalau mereka pelan-pelan ngamanin 4 besar untuk 1 tiket ke Liga Champions musim depan, kalau mereka nggak juara di musim ini di Liga Champions, menurut gue itu suatu hal yang baik. Dan Liverpool tapi masih tetap bangga. Karena satu-satunya yang bisa ngalahin Aston Villa di paruh pertama di antara Big Six. Waduh, iya. Semua Big Six kalah 2-1 sama Aston Villa. Bener, Ya kan? bener. Jadi kalau Liverpool di atas Chelsea sama MU setelah Natal kemarin, ya udah. Emang udah momennya. Lu nomor 56 udah bagus, ya kan? 56 udah bagus. Lu kan bukan title race katanya. Ya title race emang bukan. Lu di awal musim siapa yang mikir sekarang nomor 6? Nah, iya kan? Iya. Kita mah udah seneng sih. Iya kan? Udah dingin kita kedinginan. Kita di awal-awal musim tuh MU di mana sih kalau ngomongin MU sampai bosen ya kan? Orang-orang mah di pucuk dingin, kita di peringkat 6 udah dinginan, Bang. Sumpah ini nggak biasa kita di atas. Seringan di bawah kita. Ini kadang fans MU sombong, tapi kadang istighfar ya begini nih. Tapi ntar akhir pekan lawan siapa? Di tengah pekan, tengah pekan nanti akan lawan Leeds. Leeds tuh lagi gila loh. Itu dia. Maksudnya lagi susah dikalahkan. Calvert-Lewin lagi susah dikalahkan. Dan Calvert-Lewin yang bikin gol mulu. Iya kan kemarin dia beruntun. bikin gol kan. Ya jadi menurut gua ya perlu diperhatikan oleh lini belakang Liverpool, apalagi jarang-jarang Liverpool clean sheet kan akhir-akhir ini kan. Jadi ya hati-hati dengan kondisi bahwa Leeds ya memang ya punya potensi lah untuk bisa menyakiti Liverpool. Lepas ya kayak gitulah kondisinya. Yes. Di beberapa match terakhir nggak kalah Leeds. Sejak lawan Chelsea. Iya. Iya lagi. Sejak lawan Chelsea menang 3-1, seri Liverpool. Oh, bisa lawan Liverpool, lawan MU tuh, Leeds. Iya. Nah, ini kan? Bahaya nih. Nah, lawan Liverpool. Lu dari tadi bahaya nih kayaknya. Iya. Untuk gimana Ki lu ngeliat apa? Liverpool. Iya, lawan Leeds. Dengan kondisinya sekarang salah lagi. Main di Anfield kan ya? Main di Anfield. Ya, kalau ngelihat sejak salah dicadangin dan sekarang absen kan dia di AFCON, Liverpool lebih cair mainnya. Betul. Kemarin dia juga lebih cair, di kanannya kemarin naruh si Frimpong ya. Frimpong di kanan. Bek kanannya Frimpong. Depannya ini ya Ikit-Ikit, terus sayap kanan siapa gue lupa lagi. Aduh, lupa juga. Itulah pokoknya dia lebih cair. Nah, apalagi Florian Wirtz yang udah nemuin touch-nya, kayaknya bakal tetap bisa Liverpool menang sih atas Leeds seharusnya sih. Chiesa udah balik starter. Oh ya, Chiesa kemarin main di kanan. Betul. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang bisa menjadi opsi buat Arne Slot lah untuk bisa mendongkrak performa Liverpool, walaupun semoga tidak jauh-jauh dongkrak ya. Iya, itu. Gitu, Bang. Emang semua kita begitu. Gue tuh sebagai gue fans netral gitu ya. Gue bingung sama besok lo kalau ngobrol sini ada fans Arsenal begitu juga. Nah, soalnya kita emang kalian nggak diajarin ikhlas ya? Kalau gue tuh lebih pengen kayak di atas tuh biar seru aja, poinnya tuh jangan jauh-jauh lah. Maksudnya gitu. Ya tim lu yang harusnya upgrade, bukan tim lawan yang lu doain terpelisit. Apalagi misalnya nih sekarang kan Arsenal lagi di atas. Terus misalnya nanti City di atas, kita juga berdoa kayak udahlah City nggak usah jauh-jauh. Biar bisa dikejar. Tapi memang benar buat kita yang pecinta bola, terutama gue fans netral, itu paling enak itu sampai akhir musim paling nggak masih 2-3 tim punya peluang gitu. Ya kan seru kan, jadi kalau kita nonton di sini lagi gol di sana seru gitu. Ya tapi lu mau ngarepin apa sama Chelsea yang begitu? Ya hiburan tim papan bawah ya. Tapi sekali lagi ya, Liverpool tadi benar pemain lebih cair, kemampuan mereka untuk bisa bikin peluang, termasuk mengkonversi menjadi gol itu mungkin menjadi salah satu nilai lebih. Tapi sekali lagi ingat Calvert-Lewin lagi sering bikin gol. Jadi itu hati-hati lini belakang ya, Konate ya, Virgil van Dijk semua. Iya, kayak Leeds walaupun buat menang kayak susah tapi mungkin bisa menyulitkan. Bisa menyulitkan Liverpool. Gede mana peluang Leeds sama Wolves untuk menang tengah pekan nanti? Waduh. Iya kan? Leeds lah. Tetap Wolves kalah sama MU ya kayak gitu. Aneh sih kalau kita kalah, aneh sih. MU kalau kalah aneh lah. Terus kalahnya di Old Trafford. Terus kalahnya 3 gol. Akhir tahun lagi. Wah, anyep banget akhir tahun. Iya, anyep banget sih. Wah, anyep banget sih. Yang pada main tanggal 31 ya, anyep banget itu. Kenapa? Natal gua kemarin udah anyep Bang DJ, jangan gitu dong akhir tahun. Lu kalau ngomongin Chelsea ini
Geser ke Chelsea kan? Chelsea dong. Iya Chelsea lu mau. Ini kan musim kedua Enzo Maresca. Yes. Dan lagi-lagi bulan Desember tuh emang bukan bulan yang membawa keberuntungan banyak ya buat Enzo Maresca ya. Ya lu tanya sama fans Chelsea, ya walaupun lawan Aston Villa nggak mudah. Sayangnya kita nggak tapping Dev, tapi emang feeling gue itu laga nggak akan dimenangi Chelsea. Cuma gue tidak pernah berpikir Chelsea kalah. Chelsea kan sempat leading 1. Gue nonton laga itu. Dan menurut gue kekalahan itu ya disebabkan oleh Chelsea sendiri. Mereka membiarkan Aston Villa tuh bangkit, terutama di babak kedua. Lepas Unai Emery juga, ya ini pelatih jenius ya. Dia tahu kapan memasukkan pemain yang energi, tenaga, daya ledaknya pada momen yang benar. Tapi menurut gue itu kekalahan yang Chelsea dihukum sama Aston Villa ya. Aston Villa dan karena ya mereka sendiri gitu. Ya gue nggak ngerti apa yang terjadi. Kalau lu sebagai idolanya Enzo Maresca kan yang idolanya gimana coba ngeliatnya? Lu kecewa harusnya sama Maresca. Kecewa. Tapi apa gimana? Kecewa pasti kan tuh sama Maresca di laga kemarin. Dia nggak deep ke para pemainnya. Lu udah leading satu kan masuk ruang ganti 1-0. Nggak gini. Sepenuhnya kecewa sama Maresca mungkin enggak. Cuman gue juga melihat memposisikan sebagai Maresca pun nggak punya pilihan lain juga Bang DJ. Lu mau menggantikan pemain-pemain yang diganti sama Enzo Maresca ini pemain-pemain yang masih membutuhkan match fitness gitu. Cole Palmer semalam diganti, ditarik keluar. Garnacho pun gua lihat di match kemarin itu ya jujur dia dari match-match sebelumnya pun dia impact serangannya bagus. Cuman end product yang dia hasilkan tuh jelek mulu gitu loh. Entah gue nggak tahu, mungkin belum waktunya kayak Florian Wirtz, mungkin butuh waktu yang lama. Tapi Garnacho kan udah bikin gol buat Chelsea. Itu enggak, maksudnya di momen-momen krusial loh gitu. Maksudnya dia pernah juga kayak gitu, tapi di saat momen-momen yang nggak konsisten kan jadinya gitu. Itu satu. Kukurea diganti. Gue juga kaget, Kukurea selalu main full time. Kemarin diganti, kenapa gitu? Karena mau Natalan dia ada open house-nya gimana sih lu nggak ngerti ya. Masa habis diganti pulang? Ya, sebelum pertandingan, bos maaf nih rendang sama opor belum. Iya, urusan keluarga dia. Natal Lebaran. Masih ada urusan keluarga dia. Kalau lihat dari press conference Maresca katanya sudah mengkhawatirkan hamstring Kukurea, makanya diganti. Dan sekarang dilihat pemain yang dimasukin. Jamie Gittens, gue dari awal ya pertengahan putaran pertama musim ini lah, Jamie Gittens buat gue transfer terburuk Chelsea musim ini. Tapi waktu dia bikin brace lo bilang banget. Kapan dia bikin brace? Waktu pas di mana itu di pertandingan apa kok di Piala Liga tuh Piala FA Cup ya? Iya udah itu doang kan, terus abis itu nggak ada lagi kan? Iya udah. Jamie Gittens dimasukin main Dorgu. Nggak bikin impact juga. Terus Malo Gusto dipasang di bek kiri, nggak perform juga, malah ninggalin ruang yang besar. Dia mainnya terus ke kanan karena emang naluri seorang bek kanan ya. Gue mewajarkan itulah gitu. Apa pilihan yang dipunya Enzo Maresca kan nggak ada juga di situ. Dan yang gue heran dan yang sekaligus menjadi PR Chelsea itu ya gue bilang di babak pertama justru Bang DJ. Chelsea bermain bagus banget Bang DJ. Pressingnya nggak lepas, semua passingnya nyampe semua. Dan balik lagi ketika masuk ke kotak penalti Aston Villa, entah kenapa susahnya tuh di situ untuk mendapatkan ruang tembak atau memanfaatkan end product atau memanfaatkan end passing. Di situ Chelsea kesulitan, dan ini baru gue kecewanya sama Enzo Maresca. Lu mau sampai kapan berada di kondisi buntu kayak gini terus gitu loh? Sampai pindah ke City nanti. Oh jangan dong. Udah ada, jangan dong. Iya. Gitu, dan gue bilang itulah lahirlah statement dari gue bahwa Enzo Maresca pun nggak punya pilihan banyak gitu, karena pemain-pemainnya dimasukkan. Liam Delap pun masih nggak nemuin performa terbaik gitu loh. Cetak gol lawan Barcelona ya sama kayak Jamie Gittens lo sebutin tadi, setelah itu nggak ada. Liam Delap tuh lo bikin gol di Premier League ya? Belum sama sekali gitu. Karena main cedera dan perannya juga kan banyak dipakai untuk peran pemantul ya, striker itulah yang banyak dimodifikasi lah seorang strikernya lah gitu. Itulah ya, jadi yang gue lihat plus ditambah ya mengaca dari musim lalu bahwa Desember ini merupakan downfall bagi Chelsea, ya musim ini terjadi lagi gitu Bang DJ. Dan itu fakta yang harus diterima lah oleh para fans Chelsea gitu. Dan sama diri sendiri kan emang enak gitu. Ini ada kaca di mana sih? Jadi ya udah tinggal menunggu dan kembali berharap lagi Bang DJ. Semoga Januari ya kita Chelsea bangkit lagi sih gitu. Dan gue juga belum
dengar rumor sama sekali tentang transfer di musim ini. Salah satu transfer yang paling panas kan Semenyo doang ya Ki ya. Semenyo. Chelsea juga udah keluar dari race itu, jadi gua nggak tahu. Iyalah, Semenyo jelas milih ke City lah kalau emang jadi kan. Yang bakal datang gitu. Masuk ke MU. Chelsea. Apalagi Chelsea. Iya. Gitu. Lu lihat coba fans Chelsea ngomong dari hati banget ya kan, kayak gitu kan. Emang kayak gitu gua kalau hari-hari kayak setiap Chelsea kalah tuh ya Allah. Dramatis ya selalu Tuh kalau di FTV tuh mungkin ada hujan hujan lokal gitu loh, hujan lokal gitu. Tapi gimana Ki lu ngeliat Chelsea lawan Aston Villa kemarin? Kan kasusnya sama nih kayak ini juga nih. Ya jelas senang lah, poinnya sama sekarang ya kan. Itu satu. Kita salaman dulu dong lo 29 ya kan. Iya, kemarin tuh iya bener sih, Chelsea kan bikin banyak peluang di babak pertama dan mungkin emang terlena kali ya babak kedua, apalagi Aston Villa. Dan di sisi lain Aston Villa juga dia apa ya, nggak tahu kenapa Unai Emery itu di musim ini setelah di sebulan pertama itu jelek kan, inkonsisten, berapa match gak menang dan akhirnya ketika dia dapat menang sekali, gue lupa lah menang lawan siapa tuh. Nah itu udah 11 beruntun tuh. Nah puncaknya ketika lawan Chelsea kemarin dia nunjukin lagi selalu punya opsi gitu, selalu punya kartu as gitu Unai Emery untuk bisa membongkar lawannya. Dan Morgan Rogers itu menjadi pemain kuncinya Aston Villa di bawah Unai Emery musim ini sih, karena dia udah cetak 7 gol kan, 2 gol lawan MU itu udah dapat 7 gol, 1 assist kemarin di lawan Chelsea, berarti kan udah 7 gol, 5 assist total di musim ini. Dan itu mungkin menjadi faktor kekalahan Chelsea terlepas dari apa yang disampaikan Dev tadi ya, karena Enzo Maresca pilihan terbatas segala macam. Tadi kalau dilihat dari Aston Villa-nya, dia juga emang lagi kayak lagi formnya lagi. Iya, lagi formnya lagi. 11 pertandingan menang beruntun. Betul. Dan menurut gua ya inilah Unai Emery. Kalau lu ingat 2 musim lalu atau 2 musim yang lalu mungkin ya, yang mereka main cukup bagus juga sampai masuk Champions kan. Masuk Liga Champions. Ya kita harus paham bahwa Unai Emery bukan pelatih kaleng-kaleng ya kan. Dia kalau pegang klub ada Villa-Villanya kayaknya oke gitu kan. Sevilla, Villarreal ya kan, Aston Villa ya kan. Wah, cocokologi lah gitu. Loh iya makanya. Dan lu tadi ya, itu kan kemarin dia menang comeback Ki. Artinya membuktikan bahwa ketika tim lu tertinggal pun lu nggak panik. Lu tertinggal ngelawan tim besar, lu nggak panik. Lu menang dari Spurs, lu menang dari Chelsea, menang dari Manchester United, bahkan menang dari Arsenal di menit terakhir kalau nggak salah di awal Desember itu. Ya itu menurut gua udah gambaran bahwa Unai Emery ya tahu bagaimana dia harus tim ini dibikin. Kolektivitas permainan mereka cukup oke. Kemarin Oli Watkins menjadi bintang dengan brace, tapi sebelum itu kan musim ini Oli Watkins tidak setajam itu. Tapi kalau lihat tadi Morgan Rogers, Buendia, McGinn, termasuk pemain-pemain belakang, termasuk Emi Martinez sekarang mainnya tuh nggak full tiap pekan loh. Dia ganti-gantian sama ini. Mungkin gua nggak tahu ada di lapak setelah dia gagal pindah ke dari Villa ya. Tapi setiap dia diturunkan, menurut gua dia juga cukup oke lah mainnya Aston Villa. Jadi menurut gua ya kalau kita nanti loncat ke tengah pekan itu ya big match menghadapi Arsenal, dan ini menurut gua menjadi laga yang akan menentukan Arsenal juga ya. Ya walaupun itu hanya satu laga karena kan itu kan baru pekan ke-19. Paruh musim. Tapi ya itu kepercayaan dirinya akan lebih lebih naik gitu ya. Jadi sejak mereka kalah dari Liverpool di Premier League sama Go Ahead Eagles di Liga Eropa, selebihnya mereka ya menang 2-1 tapi 3 poin. 3 poin. Iya, dan coba kalau nggak salah sebelum lawan Chelsea lawan MU kan? Lawan MU. Iya kan? Yes. Iya kan, apa salahnya? MU, Chelsea, Arsenal 3 beruntun ya kan? Kalau Arsenal kalah, bahaya sih awal tahun bisa disalip City sih awal. Poinnya sama Arsenal, mungkin selisih gol nggak lebih bagus dari Arsenal, tapi kan itu kalau City bisa menang tadi ngelawan Sunderland, itu udah di atas. Artinya bakal rame lah gitu. Dan menurut gua ya Aston Villa yang kalau lo ngomongin musim ini, dia baru kalah 3 kali. Siapa Aston Villa ya? Aston Villa. 1 dari Liverpool, 2 itu di pekan kedua dan pekan ketiga. Yang seri, kalah, seri. Baru pekan ke-6 kalau nggak salah dia bisa menang. Kan makanya di awal musim kok Aston Villa di bawah kayak. Iya, di bawah. Ya itu artinya ya inilah pelatih yang belajar, pelatih yang mengerti. Iya kan? Bukan pelatih yang kalau lu tanya kemewahan timnya kan nggak semewah Chelsea. Emang Chelsea mewah ya? Lah menurut gua Chelsea mewah. Starternya doang sih. Starter doang. Iya kan? Tapi dia bisa kayak gitu loh.
pelan-pelan gitu. Ya kurang lebih sebenarnya kayak Newcastle, cuma Newcastle musim ini kan juga anjlok banget. Anjlok. Up Enggak, and down kadang banget. bisa up and down kayak gitu. Itu kayak judul lagu apa gitu ya. Tapi ya kita kalau ini ya Dev ya, artinya sedikit lawan Bournemouth nanti Chelsea lawan Bournemouth. Ya kalah lah. Kayak begitu Ki, dia mah. Iya. Iya menurut gua sekalian aja. Biar sekalian ya. Biar sekalian akhir tahun ini kelar udah Iya, gitu. nggak usah Udah nanggung-nanggung ya. nanggung-nanggung. Kita buka lembaran baru ya. Lu hati-hati, Semenyo itu pasti kan, apalagi kalau Semenyo Semenyo nanti akan Masuk bursa transfer masuk makin bursa transfer. membuktikan ya. Gue Iya. juga ngelihat nanti ngelawan Bournemouth, ya pilihannya kalau nggak sering kalah sih. Main di mana? Bentar Stamford ya. Bridge. Main di gue lupa. Stamford Bridge main. Stamford Ya, tapi memang gini, Bournemouth kan kemarin juga baru dihajar sama Brentford ya. Brentford. 1-4 kemarin di pekan Natal. Tapi buat gua salah satu kunci permainan Chelsea nanti ya harusnya Cole Palmer. Ya gua nggak tahu kenapa Maresca 70 menit kalau nggak salah main di lapangan. Match fitness. Iya kan? Ya oke lah. Artinya kan ini perlu ya dilihat lagi kan Iya. selang 3 hari ya gitu kan. Tapi menurut gua Cole Palmer ya mungkin akan jadi kunci juga kalau dia bisa main optimal. Optimal tuh gini, Dev. Oke lah, lu cuma 70 menit. Tapi kalau Chelsea di babak pertama kayak kemarin mainnya dan bisa bikin 2 gol, ya menurut gua harusnya Bournemouth kelar. Harusnya. Tapi kalau enggak, ya sekali lagi Bournemouth tuh ya kemarin menurut gua oke lah mereka apes gitu kalah 1-4. Tapi tim-tim kayak begini paling seneng kan ngadepin tim. Ya MU aja 4-4 loh. Iya. 3 musim terakhir itu Bournemouth bikin 3 gol minimal di Old Trafford. Iya kan? Betul. 3 musim terakhir. Kalau gue bilang sih gitu. Setuju Ki. Kalau gue lihat sih Chelsea dia backnya doang sih yang aneh-aneh itu. Iya. Fansnya kalau buat gue sih. Fansnya sih. Ayo nih akun face. Iya, Chelsea tuh nggak tahu kenapa ya. Gue ngeliatnya tuh skema apa yang diturunin di Chelsea itu 2 center back itu. 2 center back itu selalu gonta-ganti kan dan kayak belum nemu chemistry tuh. Setiap diganti dari mulai Badia Silit, siapa terus Tosin lah, Calobah lah, itu kayak nggak ada yang pakem gitu dan kayaknya itu menjadi kendala Chelsea dalam melakukan build up serangan sih dan itu menjadi kunci kenapa mereka sering banget kebobolan dan di match lawan Aston Villa kemarin kan salah satu faktor golnya si Watkins kan karena salah passing dari Badia Silet. Nah, itu juga kesalahan dari pemain belakang Chelsea kan dan gue rasa kayaknya itu yang harus diberiin Maresca sih dan terutama ketika menghadapi Bournemouth nanti harus menjadi concern gitu apalagi menghadapi Semenyo yang pasti bakal total football all out gitu, all out. Ya itu dari Big Face. Satu lagi Arsenal belum kita bahas Bang DJ. Ya. Ini kemarin juga dia berhasil mencuri posisi nomor 1 mencuri, lagi. mempertahankan. Iya kan. Ya kan sempat dibalas. Iya. Dicuri lagi Karena lah. belum main. Ya udah oke. Iya. Kok ngalah sih? Oh iya sih. Lawan Brighton menang 2-1, menangnya juga apa ya kalau gue bilang agak sedikit ngeri-ngeri sedep di pertengahan babak kedua lah terutama. Itu hampir tuh minteh tuh. Iya kan? Dan habis itu yang Raya save fingertips. Terus ya balik lagi di babak kedua akhirnya Arsenal bisa mengamankan kemenangan gitu. Gimana kayak ngeliat Arsenal yang masih di puncak ini terancam gila nih posisinya nih. Lagi-lagi Arsenal menang lewat gol bunuh diri ya. Ya. 3 match terakhir Arsenal mengandalkan gol bunuh diri dan betul. ini harusnya nggak peduli pemain lawan gol, yang penting gue 3 poin. Iya, tapi lagi-lagi set piece ya yang menjadi andalannya Arsenal dan itu sah-sah aja kalau di sepak bola kan. Dia cetak gol dan gol bunuh diri itu menjadi salah satu resiko lawan gitu. Betul. Menghadapi set piece yang dihadapi Arsenal. Tapi kalau secara permainan sebenarnya Arsenal ini kan lini depannya tuh masalah di finishing aja sih gue ngeliatnya. Karena dia bisa ciptain banyak peluang ketika menghadapi Brighton kemarin dan ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol gitu, tapi nggak bisa dimanfaatkan dan ini harusnya menjadi concern dari Mikel Arteta gitu, apalagi menghadapi paruh musim kedua gitu kan. Dan kemarin Brighton untungnya David Raya tampil impresif gitu, mentahkan peluang dari Minte itu. Kalau misalkan golnya Minte masuk, wah itu mungkin kocar-kacir kayak bisa jadi tuh. Kalau tendangannya masuk, gol itu 2-2 tuh ya. Fans MU, fans Chelsea, fans City semuanya sorak-sorai. Iya. Itu bukan tim lo yang menang. Wah ya. Kita happy gitu kalau Arsenal turun. Iya. Emang begitulah ya, sekali lagi emang lupa upgrade tim tapi yang penting di lawan.
Iya. Tapi ya udah, buat gua tuh kita ngomonginnya harusnya Aston Villa sama Arsenal. Udah kalau Arsenal sih menurut gua ini laga penting. Kita masih ingat Baru kemarin ya, belum lama ketemu ya. 6 Desember, awal Desember, dan itu menang Aston Villa. Golnya menit terakhir, injury time. Ya, Eki mungkin ingat 2 musim lalu Aston Villa menang 2 kali home and away menghadapi Arsenal. Yang bikin akhirnya Arsenal tuh lengser ke Prabon tuh dikejar sama City 2 musim lalu. Ya apakah ini akan jadi momen yang bukan tidak mungkin sih. Iya, bukan tidak mungkin. Berulang kan. Memang mainnya di Emirates. Tapi kalau dia bisa menang di Stamford Bridge sama Emirates kan di London kan? Iya, di London. Iya, kenapa enggak sih? Ya kan vibes-nya masih sama. Sama Spurs juga menang, mainnya kan di White Hart Lane waktu itu dia menang. Di White Hart Lane, di Tottenham Hotspur Stadium. Gila, lampu bersih nih kayaknya. Enggak, maksud gua game sama Arsenal Aston Villa tuh akan jadi big match ya. Big match. Karena ini pekan paruh musim kan ya. Tanggal berapa mainnya? Ada yang tanggal 31, ada yang tanggal 2, jadi kepotong. Oke lah, lepas itu di awal tahun. Tapi paruh musim yang memang masih panjang. Ya, ini hanya 1 dari masih 19 laga lagi. Tapi kalau Arsenal lengser, apalagi trennya City itu selalu bisa tancap gas di awal tahun. Betul. Di setiap tahun baru dia bisa menang beruntun terus. Cuman memang kalau di musim kemarin dia terlalu banyak kalahnya di paruh pertama kan. Iya, jadi susah untuk ngejar Liverpoolnya. Di musim ini dia punya momentum untuk menyalip Arsenal, cuma beda 2 poin. Dan dia punya tren positif di awal tahun, jadi kayaknya Arsenal harus hati-hati tuh ketika menghadapi Aston Villa nanti. Itu bisa jadi. Gua sepakat sama Lucky. Gue pengen kompetisi ini lebih ketat. Tapi sebenarnya ketatnya sekarang dari nomor 4 sampai di atasnya Nottingham Forest siapa? Itu poinnya sebenarnya cair banget tuh. Lu kalah, kemudian ada yang menang, itu bisa ya Brentford tiba-tiba Bournemouth yang awal-awal musim di nomor 3, nomor 4 sempat di nomor 11. Jadi menurut gua ini ya gue pengen yang liga yang sangat ketat gitu. Walaupun saat ini kuda pacu mungkin ya Arsenal, City, dan Aston Villa. Kalau Arsenal bisa mengalahkan Aston Villa agak lebih aman tanda kutip, berarti dia udah selisih 6 poin sama nomor 3 kan. Ya dengan Manchester City yang dia harus tetap jaga jarak. Tapi sekali lagi Mikel Arteta adu taktik sama Unai Emery ini akan menjadi ya menurut gua tontonan sajian yang menarik ya. Kalau itu mainnya di awal tahun ya menurut gua cukup oke. Fans Arsenal tuh nggak ada yang euforia. Waktu mereka leading 5 poin, mereka juga tahu karena gua nggak mau berulang, ya kan? Nah, gua nggak tahu abis ini mereka kan, tuh kan gue udah bilang, nggak usah diomongin, pas gitu kan. Iya, banyak sih fans Arsenal yang di musim lalu juga ketika mereka udah leading sampai pekan ke 37, 36 gitu. Mereka masih kayak, enggak, jangan dulu. Masih begitu, karena dia masih ada trauma masa lalu. Betul. Ya fans Arsenal kayak gitulah, normatif lah. Normatif. Kesian jatuhnya, kesian. Ya itu udah ngebahas dari Big Six Bang DJ, review di Boxing Day kemarin sama yang akan bertanding di di akhir tahun nanti di tanggal 31 dan juga di tanggal 2. Premier League rame pekan ini. Serie A Serie A sedikit Bang DJ. Serie A gue seneng ya, gue tadi pagi nonton Inter walaupun menangnya tipis lawan Atalanta, berarti tetap kapolista ya. Karena AC Milan menang 3-0. Juventus menang lagi. Sempat nomor 3 tapi Napoli bisa menang tandang 2-0 lawan Cremonese gitu ya. Brace-nya siapa? Brace-nya Napoli? Højlund. Gue mau ngomong kan Højlund ya kan. Biar pemain aja yang ngomongin. Iya. Højlund udah dapat gelar loh kemarin di Super Copa ya kan. Udah piala. McTominay Ballon d'Or. Peringkat berapa ya? 18. Di Ballon d'Or ya. Iya. Pemain terbaik Serie A musim lalu. Ya emang kadang-kadang kayak begitu. Ya mungkin perlu belajar ya kan dari. Belajar di tempat lain. Iya. Bukan belajarnya di Old Trafford. Oh, di Old Trafford. Ilmunya dipakai di Iya. Kalau saya sih bilangnya itu artinya kita bisa belajar kalau kita keluar dari hubungan yang toksik, kita akan menemukan kebahagiaan. Kasih musik sedih. Teng. Oke lah, ya kan? Ya. Aura kasih makan delima. Cakep. Waktu petang doi senam. Terima kasih 2025. Selamat datang 2026. Luar biasa. Mantap. Aura kasih tahu kan? Iya lagi rame. Iya, jangan udah. Ya? Kenapa jangan? Emang namanya kenapa? Ya udah nggak usah kita bahas gitu, maksudnya ngapain gitu. Nggak ada korelasinya. Dia fans Persib loh. Ya udah biarin aja. Kemarin menang kan lawan PSM ya. Iya menang.
Oke, itu untuk hal tampil kali ini. Ki, thank you ya. Udah Thank you cukup. banget ya. Thank you banget. Gue seneng banget orang. Thank you, Ki. Enggak, sebenarnya kita di Cibubur mungkin punya ini kali, banyak yang bisa ngobrolin bola. Nanti gue bikin lah di Cibubur ya kan, gue post di Cibubur ya kan. Cibubur football. Videografer udah ada nih, tapi dia fans Madrid, dia harus ngobrol tuh. Bisa. Coba di syuting ke fans Madrid yang Nggak usah. Oke, sobat halftime break, terima kasih udah menemani kami ya di sini selama 2025 juga. Banyak hal yang terjadi di 2025 Bang DJ. Iya. Timnas kita nggak lolos, terus Iya. juga Timnas kita namanya? mau mimpi ke Piala Dunia. Mimpi ke Piala Dunia nggak lolos. Chelsea berhasil juara di 2 kompetisi Apa besar. sih kok di Chelsea Eropa yang dan juga dibahas di sih ya Amerika. kan? Oh ya nggak Juara apa-apa. dunia, Iya, juara udah dunia. harus di highlight lagi Bang DJ. Ya 2025 banyak kesan ya. Banyak kesan. Banyak kesan. Gitu. Banyak keajaiban lah. Betul. Kayak Chelsea lolos Liga Champions, Iya. Chelsea juara World Champions, Iya. MU hampir degradasi. MU Hampir hampir degradasi, degradasi, bener kan? ya kan? Banyak banget lah kejadian di 2020. Luar biasa. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sobat halftime break, dan sepertinya kita akan bertemu kembali nanti di Januari 2026. So sampai di sini dulu. Thank you semuanya. Bye bye.